Oke guys, kita sudah masuk ke materi kita yang dari modul yang terakhir ya, yaitu simulasi. Dan ini adalah materi yang cukup mudah sebenarnya teman-teman. Karena ya saya rasa di sini kita banyak dibantu dengan menggunakan Excel. Jadi teman-teman kalau yang ini nggak sesulit materi yang sebelumnya, hanya saja Anda perlu waktu untuk membaca soalnya. Karena sebenarnya kita hanya meletakkan frekuensi, kemudian membuat interval angka acak, terus mencari angka acak seperti yang ada di soal, dan kemudian kita bisa menemukan berapa kedatangan dan juga berapa laju pelayanannya. Hanya kayak gitu sebenarnya. Ini sederhana sekali dan saya langsung mau tunjukkan pada Anda satu contohnya. Jadi ini di contoh yang di modul kita ada Berry Auto Tire. Jadi gini, ceritanya dia itu lagi mengadakan penelitian. Dia mengadakan penelitian tentang berapa kali sih ada permintaan ban di toko tersebut kayak gitu. Ternyata ada 10 hari ya, ada 10 hari. Jadi dia melakukan percobaannya itu selama 200 hari gitu guys. Jadi ada kalanya selama 200 hari itu 10 hari dia itu benar-benar gak ada permintaan ban sama sekali. Kemudian ada 20 hari cuma ada permintaan 1, kemudian 40 hari 2 dan seterusnya. Jadi selama 200 hari dia mengadakan penelitian, hasilnya semacam itu. Kemudian dibuatlah ya dari hasil ini dilihat untuk permintaan ban yang 0 ban, jadi nggak ada permintaan ban sama sekali, itu adalah 0,05%. Jadi probabilitas kejadiannya itu hanya 10 hari dari 200 hari. Itu berarti kan 5% dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan ya sampai bawah ya. Kemudian berikutnya kita perlu membuat probabilitas kumulatif. Jadi untuk permintaan ban 0 itu ada 5% ya, 0,05. Kemudian untuk permintaan ban 1 kan di sini 10. Berarti kalau dibuat kumulatifnya, jadi 10 ini ditambah 5 yang atas. Atau gini, 10 ini ditambah 5 yang ini. Jadi kita dapatkan 15. Terus untuk permintaan ban 2 ini dapat 35 dari 15 ya, 0,15 ditambah 20 ini jadi ini. Nah, sederhana kayak gitu, teman-teman bisa sebenarnya langsung gunakan Excel ya. Jadi Anda jangan nunggu template dari saya lah, please. Tinggal bikin aja Excel-nya supaya nanti ini dirumus, kemudian kita tinggal isikan ini dan ini, kayak gitu teman-teman. Nah, sampai situ paham ya? Sekarang mau saya tunjukkan lagi ke sini. Saya jelaskan ke interval angka acak. Ini tadi sudah ya dari yang 3 kolom ini sudah dari yang tabel sebelumnya. Kemudian bagaimana untuk menentukan interval angka acaknya? Probabilitas kumulatif adalah 0,05. Katakanlah 5 ya. 5, 15, sampai ini 100. Ini adalah 100 gitu, 100%. Berarti kalau untuk permintaan 0 ini karena 5, berarti mulai dari 0 sampai dengan 5. Sampai dengan angka yang ada di sini 5. Kemudian kalau ini 15 bagaimana? Apakah 0 sampai 15? Kurang tepat ya, karena yang 5 itu sudah diambil yang atas ini. Yaitu jadi mulai dari angka yang paling di atas ini tambah 1 yaitu 6 sampai 15 kayak gitu. Yang ini 35 berarti yang ini tadi ya, atas ini kan udah selesai jadi 16 sampai 35. Kemudian 35 tambah 1, 36 ada di sini sampai angka ini 65. 65 tambah 1, 66 dan seterusnya sampai ini 100 ya. Kalau angka acak kita generate cuma 2 digit. 2 digit jadi paling besar itu 99. Nah, 99 atau artinya 100. Kalau misal terjadi 0, 0, 0 itu bagaimana? Oke, di sini teman-teman tinggal justify aja ya. Jadi kalau 00 Anda mau masuk mana? Jadi Anda bisa ikuti seperti yang di tabel ini. Jadi kalau untuk permintaan 0 itu mulai dari 1 sampai 5. Jadi kalau 0 nanti adalah untuk permintaan 5. Silahkan di justify aja gitu. Well, kemudian nah di sini ada tabel angka acak. Fungsinya apa ya? Fungsinya untuk mengerjakan
ini ya simulasinya. Namun saat kita mengerjakan soal yang ada di buku, biasanya soal-soalnya itu sudah memberikan angka acaknya. Nah, jadi sudah diberikan angka acaknya, nanti ujian juga kayak gitu supaya hasilnya sama persis. Jadi satu kelemahan simulasi itu bahwa kalau hasil itu akan berbeda-beda tergantung dengan angka acak. Namanya aja acak ya, jadi secara random itu bisa menghasilkan angka yang berbeda. Nah, kalau kita ujian kayak gitu kita akan diberikan, nah, kita akan menerima angka acak supaya nanti resultnya benar-benar sama gitu. Jadi hasilnya benar-benar bisa sesuai dengan kunci jawaban. Tapi tabel angka acak ini sangat berguna ketika Anda benar mau mensimulasikan ya kebutuhan Anda sendiri. Misalnya mau mensimulasikan berapa kira-kira yang datang pada perusahaan kopi kekinian Anda dan seterusnya gitu. Nah, selain itu, kalau kita pakai Excel, kita juga bisa generate angka acak sendiri. Nggak usah ngetikin angka-angka ini satu persatu kan. Kita bisa ketikkan sama dengan RAND, nah, fungsi random gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Sekarang kita langsung ke Excel-nya ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini, ini adalah yang bagian kuning ini yang perlu kita isi ya. Kalau Anda butuh template-nya lebih panjang, silahkan dipanjangkan sendiri aja. Jadi fokus pada tabel yang ini, permintaan untuk ban adalah 0 sampai 5. Kemudian frekuensinya ini kita isikan. Kemudian probabilitas. Nah, probabilitas kan berarti asalnya kan dari 10 per 200 sama dengan berapa gitu kan. Nah, udah muncul. Kemudian kumulatifnya ketika kita di permintaan ban 0 tadi adalah 0,05. Kemudian ketika di permintaan ban 1, 0,05 tambah probabilitas 0,1. Selesai kayak gitu aja. Jadi teman-teman tinggal ngisi ini, nanti ini kan ngikutin gitu. Sehingga kalau misalnya ya angka acak, ini sudah datanya di sini. Kemudian sekarang kita lagi ngetes di sini nih. Nah, ini udah data kita di sini, kemudian sekarang percobaan di sini. Sekarang kita udah mau mensimulasikan apa yang terjadi pada usaha si bannya Berry ini. Muncul angka random ya. Angka random saya ambil dari tabel acak, yaitu pertama adalah 52. 52 itu ada di range mana? Kalau tadi kan kita 1 sampai 5 ada di sini. Berarti kalau 52 ada di sini kan ya. Berarti ada muncul 3 permintaan nih harusnya nih. Oke. Yes. Nah, teman-teman untuk si tabel ini silakan Anda perbaiki ya. Saya nggak sempat buat mengubahnya. Saya nggak bisa ubah, teman-teman bisa sendiri ya. Seenggaknya kalau sudah ada interval, ada bantuan ini lebih mudah gitu. Ini saya coba-coba pakai VLOOKUP, rasanya masih belum sempurna. Oke, kayak gitu. Yang ini juga sama, teman-teman nggak butuh bisa dihapus aja. Oke, sekarang kita lanjut ke itu tadi contoh F1 ya, kemudian ke contoh F2. Ini. Ya, yang tadi kan Berry ini loh. Yang ini mensimulasikan permintaan. Misalnya hari ke-1 angka acak 52, berarti ini saya sampaikan tadi. Sorry, saya nggak bisa pakai keyboard saya, jadi saya manual pakai ini ya, ubah-ubahnya. Oke. Untuk hari ke Oke, ini saya tekankan lagi bahwa ini bukan sistemnya masih belum nggak lancar ya, nggak lancar teman-teman. Ini masih ada yang harus diperiksa dari programnya. Jadi Anda kalau ini salah silakan ketik manual ya.
Kemudian angka acak kedua adalah 37, sehingga kalau 37 itu ada di sini kan. 37 itu kan di atasnya ini, berarti ada di permintaan 3 lagi gitu. Yes, gitu seterusnya. Dan hasilnya sama seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke contoh F2. Nah, sekarang ada dua variabel. Kalau yang tadi Barry kan cuma meramalkan permintaan. Tapi sekarang ada dua variabel, yaitu ada tongkang yang datang, kemudian bagaimana pelayanannya gitu. Jadi ada tongkang yang datang apa enggak itu pakai angka acak sendiri. Sekarang udah ada yang datang, laju pembongkarannya gimana? Karena ada berbagai macam hal ya, misalnya karyawannya pada nggak masuk, jadi pembongkarannya lebih lama. Nah sekarang kita masukkan ada angka acak untuk yang kedua. Jadi dua variabelnya di situ maksudnya. Sekarang di sini masukkan laju kedatangan. Untuk ini diinputkan ya, probabilitasnya input, kemudian kumulatif, dan ini sudah ada muncul, udah diprogramin gitu lah ya. Jadi teman-teman tinggal ganti aja, nanti dia akan mengikuti secara langsung. Ini hingga 99 ini harusnya. Kayak gitu ya, nanti diedit sendiri ya guys ya. Oke. Ini untuk yang kedatangan, kemudian ini untuk pelayanannya. Sekarang kita bisa masukkan di sini simulasinya. Hari pertama sampai hari ke-15. Jumlah penundaan hari sebelumnya, nah di soal dilihat nggak ada tongkang yang tertunda ya hari sebelumnya, jadi kita masukkan 0. Kemudian angka acak adalah 52 ya. Kalau 52 berarti intervalnya kan ada di sini nih. Berarti ada kedatangan 3 tongkang gitu. 3. Isi manual aja atau satu-satu, gampang kok, nggak banyak yang di ini edit juga. Kemudian tongkang yang akan dibongkar kan 3 nih, dari kedatangan ditambah yang penundaan hari sebelumnya gitu. Ya, jadi ini rumus, teman-teman nggak usah ubah, yang diubah yang kuning aja. Kemudian angka acak lagi 37 untuk pembongkaran. 37 ada di range ini. Berarti ada 3 yang dibongkar. 37 ada 3 yang dibongkar. Kemudian berarti tidak ada yang tertunda, di sini 0. Kemudian hari kedua angka acaknya adalah 6. 6 ada di range ini, berarti tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang, tidak ada. Angka acak muncul 63. 63 itu ada di sini ya, ada 3, berarti tidak ada yang dibongkar gitu. Jadi angka acak ini sia-sia. Nanti kalau ngerjakan ujiannya ya, kalau selama ini nggak ada, nggak usah dimasukkan angka acaknya, nggak apa-apa guys. Gitu ya. Jadi biar, soalnya angka acak yang diberikan di ujian kan terbatas, cuma 5 kayak gitu. Daripada kita habis-habiskan buat si ini, buat yang 0 jelas-jelas nggak ada, sebaiknya nggak usah dipakai. Kayak gitu seterusnya dan selesai. Simulasinya kayak gitu. Kemudian Anda harus menjawab soalnya sesuai dengan hasil ini gitu ya. Dan ini juga sama ya. Sama, hanya saja ada tambahan variabel pesan lagi atau enggak kayak gitu. Selesai. Kayak gitu dulu. Kemudian kita coba ngerjakan soal yang ada di buku. Oke, kita coba kerjakan soal F11 ya. Jadi kios koran Leonard Presby menggunakan perkiraan naif untuk memesan koran keesokan hari. Banyak surat kabar yang dipesan sesuai dengan permintaan hari sebelumnya. Permintaan koran saat ini adalah 22. Presby membeli koran seharga $0,2 dan menjualnya seharga $0,5. Setiap kali permintaan yang tidak dapat dipenuhi, jadi stoknya dia berapa, padahal permintaannya lebih banyak. Nah, Presby memperkirakan ada peluang yang hilang seharga $0,1. Lengkapi tabel di bawah dan jawab pertanyaan berikut. Ini ada tabel permintaan dan probabilitas. Kita bisa bikin probabilitas kumulatifnya. Kemudian kolom selanjutnya adalah interval untuk memudahkan kita mengisi. Kemudian soalnya memberikan ini hari, koran yang dipesan, angka acak, permintaan, pendapatan, biaya. Oke, gampang. Teman-teman tinggal pindahkan ke Excel Anda ya. Jadi permintaan seperti ini tinggal diisikan. Kalau Anda udah bikin template-nya kan Anda dapatkan kayak gini.
Informasi permintaan koran saat ini adalah 22, kita masukkan di sini. Harga beli adalah 0,2, harga jual, kemudian biaya kepercayaannya 0,1. Yuk sekarang kita kerjakan. Untuk hari pertama angka acak 37. 37 ada di range ini ya, berarti ada 22 permintaan. Pendapatannya berarti angka permintaan tadi dikalikan dengan berapa tadi biaya harga jualnya sekian. Lihat ya di sini. Kemudian biaya kepercayaan kan tidak ada yang hilang, berarti kan 0. Kemudian keuntungan bersihnya adalah dia pesannya kan adalah ini. Kemudian saya mau bikin kalau misalnya untung itu positif gitu ya. Jadi saya mau bikinnya pendapatan. Nah, pendapatan kita hari itu dikurangi dengan dalam kurung harga beli kita. Kemudian selesai ya. Untuk hari kedua gimana? Kita pesan berapa nih? Pemesanan kan berdasarkan permintaan hari sebelumnya ya. Berarti kan gampangnya tinggal gini. Permintaan hari sebelumnya. Soalnya kan tadi gitu. Kemudian angka acak muncul 19. Ternyata ada 21 permintaan. Nah, ini kita harus kunci dulu nih rumusnya. Jadi ada sekarang pendapatan kita segitu. Kemudian hilangnya kepercayaan nggak ada karena kita punya stok lebih banyak daripada permintaan. Kemudian permintaan hari ketiga adalah 21, kemudian angka acak adalah 52. 52 ada di sini, 24. Berarti hari ini ada permintaan 24 padahal stok kita 21. Berarti pendapatan kita, nah kurang tepat ya kalau kayak gini ya. Berarti karena ini lebih kecil, berarti kan kita cuma punyanya ini. Gitu kan? Jadi kita cuma bisa, loh orang permintaannya 24 padahal stok kita cuma 21, berarti kita kan cuma bisa menjual 21. Berarti kalau rumusnya mau saya ubah, ya, jadi adalah 21 dikalikan dengan harga jual kita. Jadi hari ini kita jual ini. Kemudian hilangnya kepercayaan sama dengan ini dikurangi ini dong. Berarti ada 3 orang yang tidak kita layani. 3 orang, kemudian kali berapa? Kalikan biaya peluang kehilangannya adalah sekian. Betul. Harus dikurung dulu. Nah, muncul hilangnya biaya kepercayaan 0,3. Sekarang keuntungan bersih kita berapa? Nah, ini keuntungannya berarti gampangnya kayak gini aja sih. Pendapatan kita ya dikurangi sama pembelian kita hari ini, pembelian kita kemarin, hari ini ya berarti ya. Pembelian kita kan ini, kalikan ini ya harga beli, kemudian dikurangi lagi sama biaya kepercayaan. Kayak gitu. Yes, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi, ini kalau di rumus bisa nih, cuma saya gak sempat banget buat mikirin rumusnya, silakan teman-teman pikir sendiri ya. Pokoknya sekarang saya tunjukkan logikanya. Kayak gitu. Sekarang, nah hari keempat kan kita pesannya jadinya 24 nih. Kemudian angka ajaknya adalah 8. 8 ada di range ini, berarti permintaannya 21. Pendapatan kita berarti, nah di ini ya, permintaan kali harga jual, oke. Jadi ada pendapatan kita 10,5. Kemudian hilangnya kepercayaan nggak ada karena semua terpenuhi. Kemudian sekarang adalah pendapatan kita ini, pendapatannya 10,5 dikurangi dengan harga beli, oke. Angkanya 5,7. Ya, sekarang hari kelima kita sudah pesan 21. Terus muncul ini angka ajaknya 22, berarti ada 21 permintaan. 21 permintaan berarti impas ya.
nggak ada yang hilang, kemudian keuntungan kita sekian. Kemudian hari ke-6 21 lagi, terus habis itu angka acak kita ada 61, berarti di sini ada 24 permintaan. 24 permintaan, stoknya 21, berarti kan nggak cocok nih, karena kita kan nggak bisa menjual sebanyak 24, hanya menjual sebanyak stok kita 21, kalikan harga jualnya. Oke, sekarang hilangnya kepercayaan, berarti ini dikurangi ini. Nah, muncul lagi 3 ya. 3 berarti harus kita kalikan sama biaya kalikan biaya peluang hilang. Dia muncul lagi di sini. Berarti ini mirip sama yang tadi. Lihat ya, yang hijau. Jadi pendapatan kita hari itu dikurangi sama belinya berapa. Beli. Oke. Kemudian dikurangi lagi sama biaya hilangnya, biaya kepercayaan. 6. Yes, kayak gitu. Kemudian soalnya tadi apa ya? Berapakah permintaan untuk hari ketiga? Permintaan untuk hari ketiga di sini permintaannya adalah 24. Terus berapa keuntungan bersih total pada hari ke-6? Ya, keuntungan bersih total 6. Nilai kepercayaan yang hilang pada hari ke-6 0,3. Berapa keuntungan bersih pada hari kedua? Hari kedua kan ini 6,1. Berapa koran yang telah dipesan Presby untuk hari kelima? Hari kelima yang dipesan adalah sebanyak permintaan hari keempat, 21. Kayak gitu, gampang banget ya. Oke, teman-teman silahkan belajar dan silahkan coba ngerjakan kalau ada dua variabel. Dua variabel, contoh soalnya seperti di kalau yang kemarin kan saya yang di esai kemarin adalah ini ya, F6 ya. Silahkan teman-teman pelajari lagi soal yang serupa, itu nomor berapa ya, bentar. F8 juga boleh guys, F8 ini juga logikanya masuk. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, jadi sebenarnya kan kita nggak banyak rumus kan, cuma bikin ini yang interval, kemudian kalau muncul angka acak berapa kan tinggal cari di interval. Semudah itu. Jadi teman-teman silahkan belajar. Nanti kalau ada pertanyaan tetap saya tunggu. Kalau dari YouTube kayaknya saya nggak buka ya, sibuk sekali saya belakangan ini ya. Udah 3 minggu ini kayaknya memang hektik banget. Mungkin sama kayak Anda gitu ya, udah mau UAS biasanya kayak gini. Yuk, selamat belajar teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu lagi hari Jumat. Hari Jumat nanti kita fokus ke tanya jawab ya, ke diskusi untuk persiapan UAS gitu. Jadi untuk materi, untuk CPM dan PRT saya akan berikan juga supaya Anda bisa pelajari sendiri. Well, see you later.